Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang silahkan perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat objek pemandangan, yaitu mulai dari sungai, kemudian ada air terjun, ada pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, merujuk dari tayangan atau gambar ini, gambar yang kalian lihat ini juga termasuk dalam teks deskripsi. Karena pada hakikatnya, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sebuah objek. Kemudian pengertian dari teks deskripsi sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu teks atau bacaan yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Jadi kalau bentuk visualnya itu gambar, kalau diungkapkan dengan kata-kata, itu merupakan teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu tiap paragraf berisikan deskripsi atau penggambaran. Kemudian penjelasan yang digambarkan sangat rinci dan mendetail. Kemudian melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dibahas. Nah, ketika ingin mengungkapkan atau kita membaca sebuah teks deskripsi, itu pasti melibatkan kesan indera, yaitu mulai dari indera penglihatan, indera pengecap, indera penciuman, dan seterusnya. Kemudian menjelaskan ciri fisik atau psikis objek. Jadi ciri-ciri objek tersebut seperti apa? Kalau pegunungan ciri-cirinya seperti apa? Apakah gunungnya itu memiliki banyak tumbuhan, atau mungkin di pegunungan tersebut memiliki mungkin hewan-hewan tertentu yang hidup di dalamnya, dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri fisik. Kemudian yang berikutnya ada struktur dari teks deskripsi. Jadi struktur yang pertama yaitu judul, kemudian yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat ada deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya ada satu contoh dari teks deskripsi. Ini juga sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini saya beri tanda. Jadi ada angka 1, 2, 3, ada 3, kemudian 4. Angka 1, Pantai Serang. Ini merupakan judul. Jadi untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut, berarti kalau Pantai Serang, ya isinya tentang Pantai Serang. Itu struktur judul. Yang kedua, ini merupakan identifikasi, yaitu merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Jadi ini adalah pengantar, paragraf pengantarnya yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, ini merupakan klasifikasi. Jadi pengelompokan. Ini di paragraf yang kedua, 1, 2. Ini pengelompokan berdasarkan di sini sama seperti kebanyakan pantai di Blitar, Pantai Serang pun menjadi pantai yang dipakai untuk ritual tradisional larung saji saat tanggal 1 Suro. Jadi kegiatan, jadi klasifikasi berdasarkan kegiatan yang ada di Pantai Serang. Kemudian yang paragraf ketiga di sini, sebenarnya ada 3 pantai dalam komplek kawasan wisata ini. Nah, ini pengelompokan berdasarkan lokasi apa saja yang ada di Pantai Serang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang keempat, ini juga merupakan pengelompokan berdasarkan lokasi yang ada di Pantai Serang juga. Jadi klasifikasi itu sama dengan pengelompokan. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian diklasifikasi seperti ini. Jadi kelompokan di sini kegiatan yang ada di sana, kegiatan yang ada di Pantai Serang, kemudian di sini ada lokasi di Pantai Serang itu apa saja, di sini juga lokasi yang ada di Pantai Serang itu apa saja, itu dijelaskan di bagian klasifikasi. Kemudian yang keempat itu deskripsi. Jadi kesemuanya
pada paragraf 1, 2, 3, 4 itu ada deskripsi, yaitu penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi strukturnya harus diingat-ingat ada 4. Yang pertama judul, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat deskripsi. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.